第三式，我打人，从不管他老我已经认输了，你还想干什么？ Kalahkan oleh Ye Peng hanya dengan sekali sentuhan. 在下叶枫，前来打，给我打！爷爷，我无敌是吧？霸天是吧？ Ye Peng lalu berhadapan dengan Nangong Li. Ye Peng meminta agar Nangong Li melepaskan orang itu. Dan mungkin Ye Peng akan sedikit menahan diri untuk tidak membuat Nangong Li masuk rumah sakit. Nangong Li kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Xiao Lingling langsung maju bahwa Ye Peng adalah anggota klan Xiaonya. Sontak saja Nangong Li tertawa meremehkan, lalu menghina Ye Peng yang terlihat sangat miskin. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu bisa mendesak cakram Tianshuan atau tidak?" Tentu saja Ye Peng mengiyakan hal tersebut dan cakram Tianshuan seketika mengembun di tangan Ye Peng. Ye Peng kemudian meminta Nangong Li untuk mendekat jika dia ingin mengetahuinya. Namun di saat Nangong Li mendekat, seketika Ye Peng pun menghantam wajah Nangong Li sehingga Nangong Li pun terempas dan mengeluarkan darah dari hidungnya. 宝盘起这么大的反应， Nangong Li marah, dia pun segera melesat ke arah Ye Peng ingin membalas pukulannya. Tetapi kemudian Ye Peng mempermainkan Nangong Li lagi dan menampar wajahnya. Dipermainkan dan ditampar oleh Ye Peng, Nangong Li benar-benar tidak terima. Bahkan ayahnya sendiri belum pernah menampar wajahnya. Dia kemudian menantang Ye Peng untuk bertarung di arena. Dan jika dia kalah maka dia akan memberikan semua hartanya kepada Ye Peng. Namun jika Ye Peng kalah maka dia meminta hidup Ye Peng. Tentu saja Ye Peng pun setuju. Dan singkatnya mereka pun telah tiba ke sebuah arena. 在哪儿？我爹都知道我的屁股，我南宫烈的全部。 Bawahan Nangong Li mengatakan bahwa tuan mudanya berada di ranah Tongsuan tingkat 2 dan dia sangat yakin bahwa tuan mudanya akan menang. Mendengar itu Xiao Lingling pun memperjelas bahwa jika Ye Peng sampai kalah maka dia juga akan menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Baku hantam pun dimulai, namun terlihat Ye Peng yang menguap dan sangat meremehkan tuan muda keluarga Nangong itu. Merasa dirinya diremehkan, Nangong Li sangat marah dan dia pun langsung memulai serangan pertama. Tetapi itu dengan mudah diblokir oleh Ye Peng. Nangong Li terkejut karena bagaimana bisa ranah bidan tingkat 8 memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Namun di saat Nangong Li terkejut, Ye Peng langsung melayangkan serangannya dan menghantam wajah Nangong Li dengan kakinya. Namun di sini Ye Peng cukup heran karena kekuatan yang dikeluarkan Nangong Li hanyalah berada di ranah bidan, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya adalah aura ranah Tongsuan. 我们公子可是通玄二术，叶枫若是输了，别说他的。未免也太目中无人了，怎么会有这么强大的灵力？他的实力，那就该我了。 Selanjutnya Nangong Li pun merilis teknik utama keluarga Nangong yang bernama Hujan Musim Semi. Melihat itu Ye Peng pun langsung merilis teknik kesengsaraan Phoenix yang dikombinasikan dengan teknik garis keturunan. Kedua serangan itu pun bertabrakan. Dan setelah tabrakan, terlihat Nangong Li dipukul mundur dan bahkan pedangnya pun patah menjadi beberapa bagian. Nangong Li benar-benar dibuat memandang Ye Peng dengan tidak percaya, karena bahkan setelah merilis teknik pamungkas keluarga Nangongnya, dia masih belum bisa mengalahkan Ye Peng. 第三式，吞食雨林。 Ye Peng lalu menghampiri Nangong Li seraya berkata bahwa apakah hanya ini kekuatan tuan muda dari keluarga Nangong. Sementara Xiao Lingling dia nampak mengambil cakram Tianshuan dan juga cincin penyimpanan milik tuan muda keluarga Nangong itu. Ye Peng kemudian berkata bahwa teknik pamungkas keluarga Nangong ini itu adalah atribut air yang jelas merupakan teknik yang dirancang untuk seorang wanita. Mendengar jurus andalan keluarganya dihina, kemarahan Nangong Li kembali muncul. Dan dia kembali menyerang Ye Peng. Namun serangannya itu dengan mudah dihindari oleh Ye Peng. Dan malah Ye Peng lah yang kembali memukul Nangong Li. Sampai Nangong Li tersungkur dan berlutut di depan Xiao Lingling.呀，这功法一看，
Xiao Lingling kemudian berkata bahwa tidak pantas untuk seorang tuan muda keluarga Nangong untuk berlutut di hadapannya. Saat ini Nang Hongli benar-benar marah. Dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Xiao Lingling. Tetapi kemudian Ye Peng memukul kepalanya lagi. Tuan muda keluarga Nangong itu lalu berkata, apakah kamu tidak tahu siapa ayahku? Tetapi Ye Peng tidak peduli dan dia pun terus-menerus menampar wajah tuan muda keluarga Nangong itu sampai babak belur. 大的理呀！ 我打人从不。 Setelah puas memukuli Nang Hongli, Ye Peng pun lalu mengambil cincin penyimpanan Nang Hongli dan juga cakram Tian Xuan. Nang Hongli kemudian mengancam bahwa dia akan mendapatkan kembali barangnya 2 kali lipat. Mendengar itu Ye Peng cukup geram dan dia lalu mendatangi Nang Hongli lagi. Melihat Ye Peng berjalan ke arahnya, Nang Hongli benar-benar ketakutan. Tetapi Ye Peng ternyata hanya ingin mengambil semua baju yang dipakai oleh Nang Hongli karena menurutnya baju ini cukup bagus. Sehingga Nang Hongli pun dibuat telanjang dan dia benar-benar dipermalukan di depan umum. 你从我这儿夺走的，你还想干什么？ 衣服料子不错， Nang Hongli kemudian berkata bahwa dia akan membalas perlakuan ini 2 kali lipat lebih kejam di masa depan. Tetapi Ye Peng tidak takut sama sekali. Dia malah mengatakan bahwa jika kamu melakukan itu maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. 该是我比加倍付。走。 Xin kemudian berpindah kepada aula hitam. Terlihat seorang yang memakai topeng telah gagal menyelesaikan tugasnya. Dia pun dibawa ke hadapan Sheng Yan. Orang bertopeng itu kemudian mengatakan bahwa untuk memberinya kesempatan terakhir. Sheng Yan lalu memberi orang ini kesempatan terakhir dan lalu mengatakan bahwa Ye Peng telah dipilih oleh ketua aula hitam secara pribadi untuk menyelesaikan rencana keluarga Xiao. Dan sekarang yang mereka harus lakukan adalah menambahkan api di dalam konflik antar keluarga Xiao dan keluarga Nangong. 但请主人再给小人一次推舟天柴劫。 Namun orang bertopeng itu lalu mengatakan bahwa Ye Peng telah menyelamatkan Xiao Jian dan juga telah menjalin hubungan dengan aliansi 100 Herbal. Sekedar info guys, aliansi 100 Herbal ini adalah kelompok dokter seperti Dr. Yu dan yang lainnya. Namun Sheng Yan kemudian mengatakan bahwa aliansi 100 Herbal berada di bawah kendali ketua aula hitam dan kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Orang bertopeng itu pun mengerti dan dia akan segera menyelesaikan tugasnya. Kembali kepada Ye Peng, pada saat ini Ye Peng dan Xiao Lingling nampak mengeluarkan semua harta yang ada di dalam cincin penyimpanan Nang Hongli. Kemudian Xiao Lingling dan Ye Peng dibuat terkejut karena ternyata harta yang ada di dalam cincin penyimpanan tuan muda keluarga Nangong itu sangatlah melimpah. Namun di saat itu seorang penjaga datang dan mengatakan bahwa Tuan Xiao ingin bertemu dengan Ye Peng untuk mengucapkan rasa terima kasihnya.